melanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin ini, kitab hadis, walaupun hanya dengan streaming, dan semoga usaha dan upaya kita untuk tetap belajar Allah berikan kepada kita pahala yang begitu luar biasa, dan Allah segera mengangkat daripada wabah yang sedang menimpa kita pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam bab tentang fi bayani kasrati turukil khair, bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Kita sampai di hadis yang ke-136 dalam kitab Riyadhus Shalihin dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala arada Banu Salamata an yantakilu qurbal masjid, fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum innahu qad balaghani annakum turiduna an tantakilu qurbal masjid. Wa qalu na'am ya Rasulullah qad aradna dhalik. Faqala Bani Salamah diyarakum tuktabu atharukum, diyarakum tuktab atharukum. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir ibn Abdullah, qala beliau bercerita, arada Banu Salamah, ada sekelompok para sahabat dari kalangan Bani Salamah, yantakilu qurbal masjid. Sahabat dari kalangan Bani Salamah ini mereka ingin pindah rumah, ingin tinggal dekat masjid. Jadi mereka ingin pindah rumah semuanya dari kalangan Bani Salamah dan ingin membangun rumah di dekat masjid di saat itu. Fabalagha dzalika Rasulullah. Kemudian kabar ini sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, kemudian mereka berkata kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad berkata kepada mereka, innahu qad balaghani annakum turiduna an tantakilu qurbal masjid. Nabi berkata, apakah benar bahwasanya aku mendengar kabar kalau kalian itu ingin pindah di dekat masjid, ingin tinggal di dekat masjid. Faqalu, kemudian mereka menjawab, na'am, iya ya Rasulullah, qad aradna dzalik, kami ingin pindah dekat masjid. Faqala, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, para sahabat dari kalangan Bani Salamah, Bani Salamah diyarakum, wahai Bani Salamah, wahai para sahabatku dari kalangan Bani Salamah, diyarakum, tetaplah kalian di tempat-tempat kalian. Artinya jangan pindah kalian di dekat masjid. Tuktab atharukum, justru dengan kalian tinggal jauh dari masjid tapi kalian tak berusaha untuk berjalan menuju masjid, langkah kaki kalian dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diulangi lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diyarakum, tetaplah di rumah kalian, karena langkah kaki kalian terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya ketika kita hendak menghadiri tempat-tempat yang mulia, baik itu masjid, majelis ilmu, istighosah dan sholawat, tidak hanya duduknya kita di masjid dan di majelis tersebut yang Allah anggap itu adalah kebaikan, tapi jalannya kita menuju kebaikan tersebut Allah juga menganggapnya itu adalah sebuah kebaikan. Jadi ini alangkah indahnya rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam, lebih khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita ingin beribadah, tidak hanya bentuk ibadah atau di saat kita melakukan ibadahnya saja yang Allah catat kita sebagai orang yang sedang beribadah, tapi di saat kita berjalan, di setiap langkah
Allah catat kita juga sebagai orang yang beribadah kepadanya. Oleh karena itu dalam bab masalah sholat Jumat termasuk yang sunnah, di saat kita menjalankan sholat Jumat itu kata para ulama, hendaknya di saat kita berangkat kita lewat satu jalan dan pulang lewat jalan yang lainnya. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, agar langkah kaki kita semakin banyak. Mungkin di saat kita berangkat sholat Jumat melewati satu tempat, kita butuh 100 langkah misalnya. Maka 100 langkah itu Allah catat kebaikan 100. Dan bahkan Allah lipat gandakan. Kemudian ketika pulang, para ulama menganjurkan kita untuk lewat jalan yang lainnya. Ternyata jalan yang lainnya ini lebih panjang. Langkah kakinya lebih panjang. Sehingga di saat kita berjalan pulang dari masjid menuju ke rumah, butuh langkah kaki misalnya 150, maka Allah catat 150 itu juga kebaikan. Maka semakin banyak langkah kaki yang kita gunakan menuju tempat-tempat yang baik, maka juga akan semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Begitu juga yang kedua, kenapa alasannya? Para ulama mengatakan di saat kita sholat atau sholat Jumat pulang melewati jalan yang lainnya, tujuannya akan semakin banyak tanah yang nantinya akan bersaksi kepada Allah di hadapan Allah bahwasanya kita pernah memijak mereka tanah-tanah tadi untuk kebaikan. Dan ini juga bisa kita aplikasikan di saat kita menjalankan sholat sunnah. Para ulama berbeda pendapat antara sholat sunnah dengan sholat wajib. Ada ulama yang mengatakan di saat sholat wajib maka yang sunnah adalah istitah, tetap di tempat, artinya di shaf pertama. Karena kalau seandainya kita pakai sunnah pindah-pindah, otomatis nanti suatu hari kita akan pindah ke shaf yang belakang, sedangkan shaf yang pertama itu yang paling afdal. Sehingga kalau dalam urusan sholat wajib, sunnahnya istitah, yaitu tetap di shaf yang pertama ketika berjamaah. Tapi dalam urusan sholat sunnah disunnahkan untuk kita berpindah-pindah. Tujuannya agar apa? Semakin banyak tanah yang kita gunakan, tempat yang kita gunakan untuk sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak tempat yang kita gunakan untuk sholat, maka semakin banyak yang akan bersaksi untuk kita nanti di akhirat. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat lain, inna bi kulli khatwatin darajah. Bahkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas ibn Malik mengatakan di setiap langkah kaki kita, menuju tempat-tempat yang baik, maka itu ada derajat tersendiri daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melangkahkan satu kaki menuju ke masjid, menuju ke majelis ilmu, maka Allah angkat satu derajat kita. Kita langkahkan lagi satu kaki kita, Allah angkat lagi satu derajat lagi. Jadi semakin kita banyak melangkah ke majelis-majelis yang mulia, maka semakin banyak derajat yang kita dapatkan. Banu Salamah bi kasril lam. Di sini disebut Banu Salimah, qabilatun ma'rufah minal ansar radhiyallahu anhum. Banu Salimah, kelompok para sahabat dari kalangan Banu Salamah ini adalah kelompok sahabat yang ma'ruf dari kalangan kaum Ansar. Wa atharahum, dan bekas kaki mereka, atharahum maksudnya adalah khutahum, langkah kaki mereka. Jadi ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya tidak jadi masalah mungkin kita tinggal jauh daripada masjid. Justru dengan kita tinggal jauh dari masjid, di saat kita melangkah ke masjid, atau mungkin kita tinggal jauh dari tempat-tempat yang mulia, kita melangkah ke sana, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Yang ke-137, Al-Hadi wal Ishrun, an Abil Mundhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Jadi sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana rajulun la a'lam rajulan ab'ad minal masjid minhu. Beliau Sayyidina Ubay bin Ka'ab, beliau bercerita, ada seorang sahabat itu
yang aku mengetahui tidak ada di antara para sahabat yang rumahnya lebih jauh daripada masjid daripada dirinya. Jadi ini sahabat yang diceritakan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab adalah sahabat yang rumahnya sangat jauh sekali dari masjid, paling jauh. Wa kana la tukhti'uhu salatun. Dan sahabat ini tidak pernah ketinggalan salat berjamaah walaupun rumahnya jauh. Kata Sayyidina Ubay, tidak pernah ketinggalan untuk salat berjamaah. Au faqultu lahu, pernah suatu hari aku katakan kepadanya, labis taraita himaran tarkabu fi dhulma'i wa fi ramdha wa qala ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid. Dia berkata, Sayyidina Ubay berkata kepada sahabat tersebut yang rumahnya jauh, kenapa kok kamu tidak beli seekor keledai agar bisa kamu gunakan untuk ke masjid, baik itu di waktu malam ataupun di waktu siang, karena posisi rumahnya jauh. Faqala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Justru sahabat ini mengatakan, justru kalau rumahku ini dekat masjid pun aku tidak senang. Aku tidak suka rumahku dekat masjid. Kenapa seperti itu? Bukan karena tidak suka dengan masjidnya. Inni uridu an yuktabali mamsyaya ilal masjid. Karena aku kepingin justru dengan rumahku yang jauh ini setiap langkahku dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berjalan menuju kebaikan, menuju ke masjid. Wa rujui idza raja'tu ila ahli, dan Allah juga catat pulangku dari tempat yang baik tadi menuju ke keluargaku juga dicatat sebagai kebaikan. Nah, ini juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Di saat kita menuju ke masjid, baik itu untuk sholat Jumat atau sholat-sholat yang lainnya, kemudian kita menuju ke majelis-majelis ilmu yang terkadang jauh, sehingga ini penyemangat buat kita, ya. Dimanapun majelisnya, sejauh apapun, itu bukan kendala untuk kita belajar ilmu agama.